Lelaki yang tak bisa dicuri, karya Rizkyanti Yura. Bagian 1, Rumah Liliput. Tidak seperti rumah ayahnya di Lebak Bulus yang dibangun di atas tanah seluas 1 hektar, rumah kontrakan yang ditemukan Lili sang manajer adalah sebuah rumah sederhana berukuran mini. Alex nyaris menyentuh bagian atas pintu masuknya. Tiba-tiba saja dia merasa seperti raksasa memasuki rumah Liliput. Namun karena dia menyukai tampilan luar rumah Liliput dengan halaman mungil yang dipenuhi beberapa semak berbunga itu, dia memutuskan untuk menempatinya. Apalagi pohon jambu klutuk di depan pagar depannya sedang berbuah lebat. Daunnya yang rimbun membuat halaman mungilnya menjadi sangat teduh. Alex langsung membayangkan menikmati angin sore sambil minum kopi di bawah pohon jambu. Kayak yang sempat aja menikmati sore di rumah ini, Alex mendesah. Dia melangkahkan kakinya memasuki rumah mungil itu, mengikuti suara Lili yang bercelote riang tentang rumah asik yang tak sengaja ditemukannya lewat seorang agen properti dan perumahan. Dia teman SMA gue dulu, sekarang single mom dengan 2 anak. Orangnya asik banget. Makanya meski sudah lama tidak bertemu, obrolan kami langsung nyambung. Waktu dia memberikan kartu namanya sebagai agen properti, gue langsung ingat lo, Lex. Kebetulan dia bilang sebelah rumahnya dikontrakin. Walah, not bad kan? Seperti sedang menampilkan suatu karya spektakuler, Lili merentangkan kedua tangannya, mengharapkan tanggapan dari sahabatnya mengenai isi rumah Liliput tersebut. Alex berusaha menahan desahan nafasnya agar tidak terdengar seperti orang frustrasi. Tepat sekali dugaannya. Sejak melintasi pintu masuknya, dia sudah tahu rumah tersebut benar-benar Liliput dibandingkan tubuhnya yang tinggi menjulang. Memang rumah ini full furnish, ditata dengan gaya minimalis dan tepat guna. Sebuah sofa 2-seater ditambah 1 kursi berwarna senada biru muda. Meja kopi mungil diletakkan di tengahnya, memenuhi ruang pertama yang mereka temukan. Ceritanya ini adalah ruang tamu. Lalu di mana letak dapur? Ya, persis di sebelah sofa ruang tamu, di lantai yang 5 cm lebih rendah, ada ruang keluarga berisi meja makan dengan 2 kursi. Pada dinding sebelah kiri dipenuhi peralatan dapur sederhana dan kompor gas 2 tungku. Jadi dari pintu depan, Alex sudah bisa melihat seluruh isi rumah Liliput ini. Alex ingat saat masih remaja dia suka sekali memakai sepatu roda di rumah ayahnya yang megah, sehingga dia bisa bergerak dengan lebih cepat. Di rumah ini begitu masuk sudah langsung terlihat teras belakangnya. Ada 2 pintu tertutup di ruang tengah dan Alex sudah dapat menduga kedua ruangan tersebut. Kamar mandi dan satu-satunya kamar tidur utama. Lalu tiba-tiba saja mereka sudah sampai ke teras belakang. Halaman sempit tempat menjemur pakaian. Sebuah mesin cuci pintu depan diletakkan di depan pintu masuknya. Gimana? Lengkap dan serba praktis kan? Seru Lili antusias. Alex berusaha mengimbangi semangatnya dengan mencoba tersenyum. Ya lumayan, desahnya Lili. Menyesal tidak bisa terlihat lebih bersemangat lagi. Cobalah dulu barang sebulan, Alex. Ini lingkungan yang baik. Tetangga lu adalah keluarga-keluarga kecil yang sopan dan menyenangkan. Kemarin gue bahkan sudah ketemu dengan ketua RT-nya. Dia masih muda dan ramah sekali, orang IT. Gue bilang adik gue yang akan tinggal di sini. Rumah ini pas buat bujangan yang sedang melarikan diri seperti lo. Tidak terlalu besar sehingga tidak merepotkan untuk lo urus sendiri. Perabotnya meski sederhana tapi lengkap ya kan? Lili mengguncang bahu Alex dengan penuh semangat. Mendengar komentar Lili tentang bujangan yang sedang melarikan diri membuat mulut Alex monyong. Tapi Lili benar, tempat ini cocok untuknya. Tetangga yang terlalu sopan untuk bersifat usil, lokasi strategis di dekat akses jalan tol, dan cukup terpencil untuk dijadikan tempat persembunyian. Dari ayahnya, dari kedua kakaknya yang super bawel, dan dari Anika tentu saja, siapa lagi. Alex mengharapkan sedikit ketenangan dalam hidupnya.
Akhirnya Alex setuju untuk mencoba tinggal di sini. 1 bulan tidak akan merugikan siapapun. Lily nyaris bertepuk tangan karena senangnya. Rania temen gue pasti akan senang sekali, ujarnya riang. Alex terdiam sesaat. Lil, lo gak cerita apa-apa soal gue ke Rania temen lo itu kan? Tanyanya dengan mimik curiga. Perempuan sangat suka bergosip, apalagi kalau sudah kumpul dengan sesamanya. Alex merasa tidak punya sesuatu yang ingin disembunyikannya, tapi dia juga tidak suka dijadikan topik gosip. Dan keinginannya untuk pindah dari rumah ayahnya adalah ingin menyendiri untuk memikirkan apa yang ingin dilakukan dengan hidupnya selanjutnya. Jadi dia lebih suka dibiarkan sendiri. Dengan wajah jengkel akibat tuduhan itu, Lily mendorong dahi Alex dengan tangannya yang mungil. Of course not. Lo pikir gue ember bocor apa? Gue tahu lo butuh privacy, makanya pengen tinggal sendiri. Dan gue tahu lo gak suka bersosialisasi, makanya gue cariin tempat terpencil ini buat lo. Mau tidak mau, Alex nyengir super lebar mendengar omelannya. Pura-pura sibuk menggaruki kepalanya yang tidak gatal. Look, mood lo yang jelek sangat tidak menguntungkan buat gue. Lo jadi sangat tidak produktif dan menyebalkan. Bantuin lo nyariin rumah ini adalah upaya gue buat bikin lo feel better. I'm on your side, Alex. Lo sadar kan bahwa jika lo jadi ninggalin rumah lo, maka dalam 2 minggu ke depan, bokap lo yang powerful, kakak-kakak lo yang super sibuk, dan gadis super cantik yang memuja lo dari baru lahir itu bakal neror gue habis-habisan untuk cari tahu lo ada di mana. Alex langsung terkekeh sambil menganggukkan kepalanya. Tentu saja dia tahu. Apa lo nyesel udah bantuin gue? Tanyanya sambil menarik rambut panjang Lily dengan main-main. Ya gak lah, lo kan sahabat gue. Lo lebih penting daripada keluarga lo atau cewek lo itu. Anika bukan cewek gue. Gue gak pernah nembak dia atau minta dia jadi cewek gue, bantah Alex sambil menelik. Lalu dia duduk di kursi meja makan yang cuma ada 2. Lily duduk di kursi satunya. Lo gak pernah cerita detail soal Anika. Nah, sekarang mumpung kita hanya berdua di sini, sok cerita ke gue. Siapa sih Anika nih? Lo ketemu dia di mana? Gimana bisa lo bilang lo nggak pacaran sama dia, tapi bokap lo ngotot pengen ngejodohin dia sama lo? Emang bokap dia partner bisnis bokap lo atau gimana? Masih musim ya perjodohan bisnis kayak gini? Lily tiba-tiba saja mencecarnya dengan pertanyaan soal Anika. Hal yang tak pernah ingin dibicarakan sebetulnya. Alex berusaha menghindari tatapan matanya yang menyelidik, penuh rasa ingin tahu. Gak penting ah. Mending sekarang kasih tahu gue, apa yang harus gue lakukan selanjutnya soal rumah ini. Ujarnya berusaha mengalihkan topik pembicaraan pada hal yang lebih aman. Lily mendesah dengan tak sabar. Udah gue bayar sewanya untuk 1 bulan ke depan. Kalau lo betah, bisa kita perpanjang 2 tahun sekaligus. Kalau memang oke, sekarang aja kita lapor Pak RT yuk. Lu bawa IKTP kan? Lily berdiri dan meraih tas tangan fosil berwarna biru yang tadi diletakkannya begitu saja di atas meja makan dari kayu jati Belanda di hadapan mereka. Alex mengikuti langkahnya dari belakang sambil berusaha menyembunyikan senyum kemenangannya dan membantunya mengunci pintu rumah Lilliput. Liliana Utomo adalah senior Alex saat kuliah di Business Management National University of Singapore. Karena sama-sama berasal dari Indonesia, mereka sering bertemu saat ada pertemuan perkumpulan pelajar Indonesia yang diadakan 3 bulan sekali. Lily sudah lama tahu kesukaan Alex melukis di atas batu dan bermain musik. Tidak nyambung memang dengan jurusan yang diambil Alex di universitas. Tapi belakangan Lily juga tahu ayah Alex lah yang meminta untuk mengambil jurusan tersebut. Sejak kakak kandung ayahnya meninggal dunia tanpa keturunan, nasib perusahaan keluarga mereka bergantung sepenuhnya pada ayah Alex. Memang sejak 2 tahun terakhir sebelum Pak Sam, Pak D-nya meninggal, kakak sulung Alex, Kak Bintang, sudah bekerja di sana. Kak Bintang membantu Pak Sam di bagian Human Resources Development, sesuai jurusan yang diambilnya saat kuliah, yaitu psikologi. Namun menurut ayahnya, sebuah perusahaan harus dipimpin oleh seorang laki-laki.
Karena Alex adalah satu-satunya anak lelakinya, jabatan CEO sudah pasti akan menjadi miliknya begitu dia siap. Sejak lahir, hidup Alex memang sudah diprogram sedemikian rupa oleh ayahnya dan Pak Sam Pak D-nya. Terutama sejak sang ibu meninggal saat usianya bahkan belum memasuki usia 1 tahun. Alex bukan hanya menjadi tumpuan kasih sayang dan perhatian dari ayah dan kedua kakak perempuannya, yaitu Kak Bintang dan Kak Embun. Kasih sayang Pak Sam dan istrinya Bu Sekar yang tidak memiliki anak pun tertuju padanya. Alex dimasukkan ke sekolah berkurikulum internasional dengan nuansa Islami bukan tanpa alasan. Sebagai calon pemimpin masa depan, dia diwajibkan menuntut ilmu setinggi-tingginya serta berakhlak baik. Seperti kedua kakaknya, Alex juga diwajibkan menguasai alat musik, yaitu piano dan gitar serta ilmu bela diri. Alex berhenti berlatih karate ketika melanjutkan sekolah di Singapura. Di sana dia mengenal ilmu bela diri yang berasal dari Brazil, yaitu capoeira. Beberapa tahun yang lalu, penggemar bela diri tersebut masih jarang di Jakarta. Namun Alex dan beberapa temannya membentuk sebuah klub dan berlatih setiap hari Sabtu sampai sekarang. Lulus SMP, Alex remaja dikirim ke sebuah pesantren modern setingkat SLTA di daerah Kediri untuk belajar Al-Quran, sekaligus juga belajar hidup mandiri. Selepas SLTA, dia langsung dikirim ke Singapura untuk belajar bisnis. Pola pikir religius dan gaya hidup sederhana yang berpadu dengan pergaulan modern membuat Alex menjadi bingung. Selama belajar di pesantren yang muridnya laki-laki semua, Alex mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu fikih. Ia belajar cara bertingkah laku sehari-hari seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad. Namun di Singapura dia bergaul dengan teman-teman yang bergaya hidup dan berpola pikir internasional. Selain penduduk asli Singapura, teman-teman mahasiswa Alex berasal dari India, Prancis, Malaysia, dan sebagainya. Seks merupakan hal yang biasa dalam pergaulan sehari-hari. Alex tidak tahu apa yang ada di dalam benak ayah dan Pak D-nya ketika mereka mengatur kehidupannya tanpa seizinnya. Tahukah mereka betapa bingungnya Alex menghadapi pergaulannya di Singapura? Selama di pesantren dulu, dia terbiasa menundukkan pandangannya saat berhadapan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Sementara di sini, dia tidak mendapatkan pujian untuk sikapnya yang santun itu. Bahkan mereka menyebutnya sombong, berlaga, atau sok kecakapan. Tidak satupun teman perempuan Alex di Singapura yang dengan sukarela mengajaknya bicara, kecuali terpaksa. Lily, kakak kelas Alex yang juga wakil ketua PPI di Singapura, adalah teman perempuan pertamanya di Singapura yang menyadari sikap Alex. Cara Alex berbicara dengan lawan jenisnya itu bukanlah tanda kesombongan, melainkan tanda hormat. Hal yang sama pernah ditemuinya pada tetangganya di Jakarta yang merupakan seorang haji yang taat. Dia selalu mengajarkan kepada ketiga anak lelakinya untuk menundukkan pandangan saat bertemu dengan lawan jenis. Lily dan Alex sebenarnya pernah beberapa kali bertemu, tetapi mereka tidak pernah bertegur sapa. Namun pada suatu hari, saat Alex sedang bermain piano di Bandara Changi, Lily menemukannya. Saat itu adalah liburan pertama Alex setelah 3 bulan kuliah di Singapura. Dia salah melihat jadwal pesawat sehingga terpaksa harus menunggu boarding ke pesawat dalam waktu yang cukup lama. Kebetulan di ruang transit yang tidak terlalu jauh dari pintu gerbang keberangkatan menuju Jakarta, terdapat sebuah piano. Badan piano itu terbuat dari kayu hitam mengkilat dengan sebuah papan bertuliskan "Play Me" terpasang di sampingnya. Alex langsung tersenyum senang. Setidaknya sudah 3 bulan dia tidak melatih jemarinya di atas piano. Kamar apartemennya yang luas sama sekali tidak memiliki alat musik. Selama hampir 1 jam, Alex memainkan lagu-lagu yang bisa diingatnya sambil bersenandung kecil. Dia sama sekali tidak menyadari semakin banyak kerumunan penonton yang menyaksikan. Bahkan ada sebagian orang yang sempat merekam aksinya dengan smartphone masing-masing. Begitu selesai memainkan Clair de Lune, terdengar suara tepuk tangan dan pujian seseorang.
Hal itu membuat Alex menghentikan permainannya. Kemudian ia mendongak dengan wajah merah padam menahan malu, menyadari kerumunan kecil penonton yang memandanginya dengan wajah berseri. Lily lah yang bertepuk tangan dan memuji tadi. My God, aku tadi ragu-ragu kayak kenal. Ternyata kamu, Lex. Kamu Alex Shalendra kan? Setelah berhasil menghilangkan keterkejutan karena sambutan penonton bandara, Alex pun mengangguk. Lalu mereka memutuskan untuk nongkrong di coffee shop sebelum boarding. Ternyata mereka akan pulang ke Jakarta dengan pesawat yang sama. Dalam kesempatan itu, Lily menawari Alex untuk bermain piano di kafe milik keluarganya di Singapura. Kami tentu akan membayarmu, mau kan? Bagi Alex itu merupakan penawaran yang menarik, sehingga dia pun setuju. Saat bermain piano di kafe Lily, Alex mendapat banyak tawaran untuk tampil di kafe lain atau di acara perayaan ulang tahun seseorang. Lily lah yang membantu mengatur semua jadwal Alex sebagai artis kecil-kecilan di Singapura. Sebagai tanda terima kasih, Alex menyisihkan sebagian honornya untuk Lily, meskipun keduanya sama-sama tahu bahwa mereka tidak terlalu membutuhkan uang. Lily kembali ke Indonesia setahun lebih awal dibanding Alex. Kemudian dia mulai bisnis kafenya sendiri. Selama setahun dia tidak sabar menunggu kepulangan Alex ke Indonesia. Begitu Alex pulang, Lily langsung memintanya untuk mengisi acara di kafenya. Alex menyanyi dan bermain piano di kafe Lily pada malam hari. Sementara siang hari dimanfaatkan Alex untuk melanjutkan hobinya melukis di atas batu. Meninggalnya ibu Alex menyebabkan duka yang mendalam pada diri ayahnya. Tidak lama berselang, sang ayah menjadi sosok yang sibuk dengan dirinya sendiri. Dia berangkat ke kantor pagi-pagi sekali dan pulang ke rumah ketika anak-anaknya sudah tidur. Setiap akhir pekan, sang ayah memang selalu mengantar Alex dan kedua kakaknya untuk berlatih karate di sebuah dojo yang lokasinya tidak jauh dari rumah. Namun di sepanjang perjalanan tersebut, ayahnya hampir tidak pernah mengajak mereka bicara. Tidak seperti kedua kakaknya yang selalu ramai, Alex memang sangat pendiam. Bu Sekar bilang Alex tidak hanya mewarisi warna kulit dan wajah ibunya, namun dia juga mewarisi sifat ibunya yang tenang dan cenderung tertutup. Karena itulah Alex tidak pernah mengajak ayahnya bicara. Dia juga tidak pernah meminta dibelikan apapun kepada ayahnya, termasuk mainan. Sepanjang masa kanak-kanaknya, Alex lebih sering dibiarkan sendiri. Sebab jarak usianya dengan kedua kakaknya cukup jauh. Dia hampir tidak pernah melihat ayahnya sepanjang hari. Jika Biatun sibuk memasak di dapur, Alex bermain sendirian di rumahnya yang besar itu. Tempat favorit Alex adalah ruang keluarganya yang luas. Pada dinding ruang utama itu terpasang sebuah foto keluarga berukuran raksasa dengan bingkai kayu. Sebuah foto keluarga yang sangat bahagia. Ayah berdiri gagah sambil memegang bahu kanan ibunya yang duduk dengan senyum bahagia. Kedua kakaknya berdiri di sisi kiri dan kanan ibunya dengan senyuman lebar. Sementara Alex yang masih bayi duduk bersandar dalam pelukan sayang ibunya. Alex sangat menyukai foto itu. Satu-satunya foto yang membuktikan bahwa dia merupakan bagian dari sebuah keluarga dan bahwa dia dicintai. Pada usia 2 tahun, Alex hanya memiliki mainan berupa kumpulan batu koral penghias taman. Batu-batu berbentuk bulat lonjong berwarna putih keabuan tersebut diberikan oleh Biatun, asisten rumah tangga mereka yang setia. Di tangan Alex, kecil, batu-batu itu bisa menjadi apapun yang dibayangkannya. Robot, mobil-mobilan, bola, rumah, burung, dan sebagainya. Saat duduk di sekolah dasar, Alex mulai melukis batu koleksinya menggunakan cat air. Jika sedang bersama kumpulan batunya, Alex menjadi anak yang sangat tenang. Kebiasaan melukis batu terbawa hingga Alex dewasa. Aktivitas tersebut merupakan terapi yang bisa membuatnya merasa rileks dan tenang. Dan Lily dengan otak bisnisnya tidak melewatkan peluang tersebut. Dia menyediakan satu sudut di coffee shopnya untuk memajang batu-batu hasil lukisan Alex dan menamai sudut kecil itu Alex Stone's Art Corner. Batu-batu itu dijual dengan harga kurang masuk akal, tetapi herannya ada juga pembelinya. Jadi begitulah, begitu lulus S1 Alex pulang ke Indonesia untuk berlibur.
Untuk menambah uang saku, dia bersedia mengamen di cafe shop milik Lily dan membiarkan gadis itu mengatur jadwalnya seperti saat mereka masih di Singapura. Lily juga mendorong Alex untuk terus melukis di atas batu karena dia menjanjikan Alex Stone's Art Corner di 2 cafe shop miliknya. Alex sendiri sedang berusaha mengajukan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S2-nya. Tentu saja, sang ayah langsung mencemoohnya karena beliau merasa sanggup menyekolahkan kemanapun Alex mau dengan biaya berapapun, bahkan hingga jenjang S7 sekalipun. Namun justru keangkuhan ayahnya itulah yang membuat Alex bertekad untuk tidak bergantung sepenuhnya pada beliau.